Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kita ketemu lagi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai materi PAI dan Budi Pekerti Kurikulum Merdeka kelas 7 bab 4 mengenai mengagungkan Allah dengan tunduk pada perintahnya. Sebelum kita masuk kepada materi, mari kita bertafakur terlebih dahulu. Kalian seharusnya lebih mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan. Kita dilahirkan dalam kondisi sempurna, kita diberi sepasang mata, sepasang telinga, mulut, dan seterusnya. Mata kita apakah sudah digunakan untuk melihat hal yang baik? Atau mungkin sebaliknya, ia digunakan untuk melihat perbuatan maksiat. Mulut kita, apakah sudah digunakan untuk berbicara kebaikan? Sudahkah kalian mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah? Ungkapan rasa syukur dapat dilakukan dengan berbagai cara, kapan dan di mana saja. Ungkapan rasa syukur dapat ditampilkan setiap selesai makan, sholat, tidur, dan sebagainya. Rasa syukur dapat diungkapkan ketika sekolah, di jalan, di rumah, dan dimanapun berada. Cara mengungkapkan rasa syukur juga bermacam-macam, seperti dengan mengucapkan hamdalah, melakukan sujud syukur, memberi sedekah, dan memperbanyak ibadah. Kalian ingin menjadi orang yang pandai bersyukur? Allah telah memberikan berbagai nikmat dan kelebihan. Orang yang bersyukur tidak akan menjadi sombong. Manusia tetap menjadi hamba-Nya, sehebat apapun kelebihan yang dimilikinya. Di hadapan Allah, kita harus bersujud dan tunduk. Saat sholat, kita melakukan sujud sebagai bentuk ketundukan kepada Allah. Dalam Islam, kita dianjurkan pula untuk sujud sahwi, syukur, dan tilawah dengan sujud, hati kita akan damai dan tenang. Oke, langsung kita masuk ke materi. Materi yang pertama adalah perintah agama untuk sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Nah, di sini kita akan membahas mengenai 3 sujud ya. Yang pertama adalah sujud syukur, yang kedua adalah sujud sahwi, dan yang ketiga adalah sujud tilawah. Nah, sebetulnya apa sih sujud syukur ini? Sujud syukur ini adalah, jadi syukur ini dimaknai sebagai terima kasih kepada Allah. Sujud syukur dilaksanakan ketika seseorang memperoleh nikmat dari Allah dan terhindar dari bahaya. Kemudian yang kedua ada sujud sahwi. Sujud sahwi ini merupakan sujud karena lupa atau ragu dalam sholat. Sujud ini dilaksanakan 2 kali sebelum salam. Hukumnya adalah sunnah. Yang ketiga ada sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan ketika membaca ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Begitu pula pada saat membaca atau menghafal, juga mendengarkan bacaan Al-Quran yang berupa ayat-ayat sajdah. Sujud tilawah juga hukumnya adalah sunnah. Nah, yang pertama sujud syukur. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwasannya sujud syukur ini dilaksanakan ketika kita mendapat kenikmatan atau terhindar dari bahaya, ya. Nah, adapun sebab-sebab dari sujud syukur ini ada 2. Yang pertama memperoleh nikmat dari Allah, yang kedua terhindar dari bahaya, seperti yang tadi dijelaskan ya. Nah, selanjutnya ada sujud syahwi. Di sini ada hadis riwayat Muslim juga yang menjelaskan mengenai sujud sahwi, boleh dibaca terlebih dahulu dan boleh di stop terlebih dahulu videonya ya. Nah, sujud sahwi ini dilakukan karena beberapa alasan. Di antaranya adalah yang pertama, lupa karena merupakan salah satu rukun sholat seperti ruku atau sujud. Nah, jadi ketika kita lupa tidak melaksanakan rukun atau sujud, kita bisa melaksanakan sujud sahwi di akhir sebelum salam ya. Yang kedua, ragu atau lupa jumlah rakaat. Nah, bisa juga ketika kita sholat dan kita tidak konsentrasi, maka kita kan bisa ragu nih. Misalkan kita sudah sholat 3 rakaat atau sudah 4 rakaat nih, maka nanti kita bisa melaksanakan sujud sahwi sebelum mengakhiri sholat, yaitu sebelum salam. Yang ketiga, lupa membaca doa kunut bagi orang yang terbiasa kunut. Nah, doa kunut biasanya dibaca ketika sholat subuh di rakaat kedua bagi orang yang terbiasa membaca doa kunut. Yang keempat, lupa mengerjakan tasyahud awal, dan yang terakhir kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Nah, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat ini bisa berhubungan dengan ragu atau lupa jumlah rakaatnya ya. Nah, yang ketiga ada sujud tilawah.
Seperti yang telah dijelaskan, bahwasannya sujud tilawah dilakukan ketika membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Begitu pula pada saat membaca atau menghafal, juga mendengarkan bacaan Al-Quran. Sujud tilawah adalah sunnah. Sujud tilawah dilakukan karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah baik di dalam maupun di luar sholat. Nah, jumlah ayat sajadah dalam Al-Quran ini ada 15, boleh dibaca terlebih dahulu ya adik-adik, dan di stop dulu videonya untuk melihat ke-15 ayat sajadah. Nah, selanjutnya ada syarat pelaksanaan sujud tilawah. Yang pertama, syarat pelaksanaan sujud tilawah ini adalah suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menghadap kiblat, dan yang ketiga, menutup aurat. Kemudian ada rukun sujud tilawah ada 5. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga sujud 1 kali dengan diawali takbir, dan yang keempat duduk setelah sujud dengan tumadinah tanpa membaca tasyahud, dan yang terakhir ada salam. Itu merupakan syarat pelaksanaan dan rukun sujud tilawah. Nah, di sini beralih kepada tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang pertama kita bahas adalah tata cara sujud syukur dulu ya adik-adik. Nah, tata cara sujud syukur yang pertama adalah menghadap kiblat. Yang kedua, niat untuk sujud syukur. Yang ketiga, sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha besar. Kemudian duduk kembali, dan yang terakhir salam. Nah, yang kedua ada tata cara sujud sahwi. Apabila seseorang lupa akan bilangan sholat yang sedang dikerjakan atau lupa tidak melakukan tahiyat awal, maka melakukan sujud 2 kali sebelum salam. Bagaimana caranya? Berikut adalah beberapa langkahnya. Yang pertama, sujud sebelum salam setelah membaca tasyahud akhir. Jadi ketika kita lupa atau merasa kekurangan jumlah rakaat atau kelebihan atau lain-lain yang tadi dijelaskan oleh sebab-sebab sujud sahwi, maka sebelum salam, sebelum mengakhiri sholat, kita sujud terlebih dahulu dan membaca doa Subhanaman la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Kemudian kita bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir, duduk sebentar, takbir kembali, dilanjutkan dengan sujud yang kedua. Doanya sama seperti yang sujud yang pertama, yakni Subhanaman la yanamu wa la yashu. Kemudian duduk lagi dan diakhiri oleh salam. Yang terakhir adalah tata cara sujud tilawah. Nah, untuk sujud tilawah ini dibagi 2 ya. Ada sujud tilawah ketika di luar sholat dan ada sujud tilawah di dalam sholat. Nah, untuk sujud tilawah di luar sholat ini, tata caranya yang pertama berdiri menghadap kiblat, yang kedua berniat sujud tilawah, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat melaksanakan sujud cukup 1 kali, yang kelima duduk sejenak, dan yang terakhir salam. Sedangkan sujud tilawah ketika di dalam sholat ini ada 2. Yang pertama, ketika sedang berdiri dalam sholat, membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah langsung mengerjakan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Yang kedua, setelah sujud langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Adapun doa sujud tilawah adalah di bawah ya, di sini ada sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, selanjutnya adalah hikmah sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Ada banyak sekali ya hikmah dari ketiga sujud ini. Apa saja? Yuk kita bedah satu-satu. Yang pertama, manusia tidak boleh sombong dan angkuh walaupun punya kelebihan. Karena segala sesuatu milik Allah. Kita pun diciptakan dari tanah dan kita pun diciptakan oleh Allah. Jadi untuk apa kita sombong dan angkuh? Betul tidak? Yang kedua adalah memahami bahwa setiap orang pasti pernah berbuat salah. Apabila seseorang mengakui kesalahan dan minta maaf, maka kita hendaknya memberi maaf. Yang ketiga, manusia tempatnya salah dan dosa, sehingga ketika melakukan kesalahan hendaknya segera meminta maaf. Yang keempat, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran.
Yang kelima, mendekatkan diri kepada Allah. Yang keenam, mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Kemudian memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima Allah. Dan yang terakhir, memperoleh tambahan nikmat dari Allah dan selamat dari siksanya. Oke, ternyata yang tadi adalah pembahasan terakhir dari bab 4 mengenai mengagungkan Allah dengan tunduk pada perintahnya. Semoga bermanfaat dan see you next time di penjelasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.